pemirsa, inilah suasana di Jalan Ibrahim Al-Khalil seusai bubaran sholat fajar. Fenomena pedagang kaki lima yang sering main kucing-kucingan selalu menghiasi jalan ini. Sepanjang jalan ini, mulai dari awal selesai kita keluar dari halaman haram, terus memanjang sempat seperti yang tampak dalam gambar ini, kurang lebih sampai dengan 1,5 kilo baik di kanan maupun kiri jalan. Kenapa demikian? Karena dagangan mereka relatif lebih murah dibandingkan dengan yang ada di kios-kios resmi. Tentu mereka tidak terkena cas, biaya sewa, dan yang lain termasuk untuk gaji karyawan. Dan suasana ini sangat menyenangkan karena sambil pulang dari jamaah sholat fajar mereka kemudian membeli sekedar untuk oleh-oleh keluarga handai tolan yang mendoakan mereka selama mereka beribadah di tanah suci ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Alhamdulillah, setelah mereka diuraikan hikmah serta strategi yang Allah telah diguasur, yang setelah Allah tuntunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menerima pelajaran penting bahwa hidup ini harus berpegang jimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kesulitan dunia dan juga kesulitan akhirat oleh Allah nanti akan dimudahkannya. Karena tidak ada kesulitan kecuali Allah yang menghadirkan, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghilangkan kesulitan itu kecuali hanya Allah sendiri. Mari Bapak Ibu kita lafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan demikian pertolongan Allah akan selalu hadir kapanpun dan dimanapun mereka berada di kaki Gunung Sur untuk melihat dari dekat Gua Sur. Sebagaimana terjadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dikepung rapat bisa keluar karena penglihatan mereka oleh Allah dijadikan tidak melihat. Ketika berada di Gua Sur, ketika saat itu musuh sudah berada di depan mata, oleh Allah mereka diusir dengan kun fayakun. Allah menciptakan sarang laba-laba yang utuh dan merpati yang sedang mengerami telurnya dengan sangat nyaman, tidak merasa terusik oleh kehadiran manusia. La takhaf wa la tahzan, terus apa? Innallaha ma'ana. Tidak ada alasan untuk bersedih dan khawatir karena Allah selalu bersama kita. Semoga kita semua oleh Allah dipertemukan lagi bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tibalah mereka di Arafah. Terima kasih Ustadz Komar, jazakumullah. Tibalah kita di Padang Arafah, padang di mana Allah bersama para malaikat menyambut tamu-tamunya dengan penuh kasih sayang. Mereka oleh Allah dibanggakan di hadapan malaikat makhluk yang tanpa dosa. Dengan berfirman Allah kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku dari seluruh pelosok bumiku. Mereka dengan penuh keikhlasan hadir memenuhi panggilanku. Labbaik Allahumma labbaik. Meskipun wajah mereka penuh debu, rambut mereka kusut masai, tapi aku melihat hati mereka yang ikhlas. Maka kesalahan mereka saksikanlah aku ampuni, sehingga mereka kelak akan aku hadirkan di surgaku bersama pemimpin mereka Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Bapak Ibu ucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la
la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka berpose di latar belakangi Jabal Rahmah. Cuaca pagi hari ini sangat nyaman, meskipun terlihat matahari berbinar bercahaya, tapi terasa di kulit tidak panas, bahkan cenderung sejuk. Inilah cuaca yang sangat nyaman untuk melakukan ibadah umroh. Bersama saya Bapak Ibu Wahyudi dan ini Bu Nur Indah dan yang lain. Para pemirsa, di Jabal Rahmah ini terdapat Tugu dan Jabal Rahmah pada hari-hari biasa di luar tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur tidak memiliki keutamaan apapun. Berdoa, sholat, coret-coret dan lain-lain yang dilakukan oleh mayoritas pengunjung itu sama sekali tidak punya dasar. Maka jamaah jangan sampai menciderai tauhid mereka dengan melakukan hal-hal yang oleh Rasulullah tidak dicontohkan. Mengapa kita datang kemari? Hanya sekedar mengenalkan bagi mereka yang belum pernah haji bahwa ini adalah Padang Arafah, lokasi di mana Allah memanggil mereka hamba-hambanya untuk diberi ampunan dan dibanggakan di hadapan para malaikat yang tanpa dosa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menurut pandangan mata, di sini sudah mulai tampak hijau royo-royo sehingga suasana wukuf tidak terlalu kering. Bahkan ada sprayer di sekitar sini. Pada saatnya mereka para sprayer itu akan memancarkan air untuk menambah kesejukan atau kelembaban udara di sekitar Jabal Rahmah, bahkan di tenda-tenda yang mereka gunakan untuk wukuf. Semoga para pemirsa dikehendaki Allah bisa hadir di lokasi yang Allah tentukan sebagai tempat mustajabah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan matahari terbenam pada bulan-bulan haji. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, berkesempatan pula hadir di Museum Ka'bah yang sangat jarang dikunjungi oleh jamaah umroh maupun haji. Allahu Akbar, semoga menambah pengetahuan dan amal soleh. Amin. Para pemirsa, inilah tangga menuju ke Ka'bah bagi tamu-tamu Allah. Terbuat dari kayu yang sangat kokoh dan kuat. Mari kita lihat dari sisi samping maupun sisi belakang. Nah, inilah tangga Ka'bah yang usianya mungkin lebih dari 100 tahun, tapi masih kokoh meskipun kadang ornamennya sudah berubah. Nah, tampak beberapa jamaah hadir bersama saya melihat langsung tangga Ka'bah usianya 200 tahun kurang lebih. Ini sebagian Bapak Ibu di Museum Ka'bah. Alhamdulillah sempat mampir kemari, mereka berpose di dekat pilar Ka'bah yang usianya lebih dari 13 abad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan inilah pilar itu. Nah, inilah pilarnya. Nah, inilah sebagian jamaah dengan background pilar Ka'bah usia 13 abad lebih. Sungguh mengagumkan. Nah, para pemirsa, sulit untuk mengumpulkan mereka karena masing-masing tertarik dengan objek yang berbeda. Kali ini saya menangkap mereka dengan latar belakang pagar sumur Zam-Zam.
Nah, nanti akan saya ceritakan dalam dokumentasi ini perkembangan sumur Zam-Zam dari masa ke masa. Ini para pemirsa setelah mendengarkan penjelasan tentang sejarah perkembangan sumur Zam-Zam sampai sekarang. Dahulu setelah tawaf mereka masuk ke lokasi semacam ini. Nah, inilah tempat untuk minum air Zam-Zam zaman dahulu. Sekarang untuk minum cukup mendekati galon. Dan ini sumurnya, sumur air Zam-Zam di pagar kaca 2001 masih semacam ini. Dan inilah penjelasannya. Zam-Zam well lately. Dulu sumur Zam-Zam semacam ini. Nah, lokasi sumur Zam-Zam sekarang lihat Bapak Ibu. Ini sumur Zam-Zam dan ini pintu Ka'bah sekarang seperti ini. Ornamen masjid sejak abad ke-12 Hijriah. Dan inilah keterangan ornamen itu. Ornamen atau hiasan para pemirsa di pintu masuk Masjid Haram. Ini juga ornamen di masjid berusia 400 tahun yang lalu. Para pemirsa, ini talang emas di Museum Ka'bah. Nah, isinya ya namanya talang kosong. Lalu ada paku-paku ini untuk mencegah agar merpati tidak hinggap di situ. Sehingga kalau ada air hujan, kotoran merpati tidak sampai turun ke bawah. Inilah sisi dalam Ka'bah. Kalau dibuka, para pemirsa, inilah Quran di zaman Utsman. Awal-awal Al-Quran dibukukan, tidak ada titik, tidak ada harokat, sehingga orang sekarang tidak mungkin bisa membacanya. Nah, ini kerean dan timba, lalu pagar sumur Zam-Zam. Hanya pagarnya sejak tahun 1299 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul oleh Allah diatur, kita tiba giliran terakhir. Museum Ka'bah masih dibuka. Dan sekarang kita selesai, pintu Museum Ka'bah ditutup untuk sementara karena untuk menyongsong waktu sholat duhur di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan inilah wajah-wajah bahagia dan bersyukur. Bersyukur apa tidak Bapak Ibu? Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga oleh Allah kita semua dipertemukan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di depan pintu utama Museum Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Dan inilah suasana umum yang ada di museum ini. Dan ini termasuk Mbah Darni, Mbah Karyem, dan Mbah Muji. Semuanya komplit hadir tampak di museum ini. Para pemirsa, subhanallah, keindahan Masjid Baru Makkah Al-Mukarramah benar-benar tak terbantahkan. Sampai-sampai pribumi Makkah menggunakannya untuk acara keluarga. Kalau tidak salah, lihat ini sedang ada acara keluarga yang kemudian dipusatkan di Masjid Baru ini. Penyelenggaraannya setelah jamaah sholat maghrib. Para pemirsa, alhamdulillah kali ini saya punya view atau pandang yang diambil dari posisi berdiri saya di antara Masjid Lama dan Masjid Baru. Inilah Masjid Baru, dibangun pada masa Raja Abdullah Al-Maghfurlah, dan sekarang yang berkuasa adalah Raja Salman. Tetap diteruskan pembangunan ini. Tampak keterkaitan antara Masjid Lama dan Masjid Baru yang begitu erat. Masjid Lama
peruntukannya dititik beratkan kepada fungsi tawaf dan sa'i, meskipun tetap terjaga fungsi utama yaitu untuk sholat berjamaah. Tetapi masjid baru ini difungsikan 100% hanya untuk sholat, sehingga tidak bisa digunakan untuk tawaf maupun sa'i. Tampak menaranya pun sudah sempurna jadi, hanya masih ada beberapa bagian yang harus dilakukan finishing dan biasa memakan waktu yang cukup lama. Gambar diambil sesaat setelah bubaran sholat jamaah Isya, dan ini halaman Masjid Lama Haram Makkah Al-Mukarramah. Tampak pula gedung megah Hotel Darut Tauhid yang rupanya tidak lama lagi akan dirobohkan karena penggantinya yaitu hotel yang sama di belakangnya sudah sempurna operasional. Demikian pula nasib yang sama akan dialami oleh hotel sebelahnya yang sangat kesohor yaitu Hotel Hilton. Ini pun akan digusur karena kedua hotel ini menutup akses keluar masuk jamaah baik ke masjid maupun dari masjid untuk kembali ke hotel masing-masing, sehingga seringkali terjadi kemacetan bahkan berhimpit-himpitan yang bisa jadi membahayakan keselamatan jiwa. Para pemirsa, ada yang perlu dicermati bahwa ketinggian halaman haram yang juga sekaligus difungsikan sebagai tempat sholat adalah tidak rata. Dibangun sedemikian rupa sehingga shop yang ada di belakang relatif lebih tinggi. Hal ini digunakan atau dimanfaatkan agar mereka yang berdiri di shop paling belakang bisa melihat dengan cermat setiap gerakan jamaah sholat di hadapannya. Dengan demikian pandangan mereka kepada shop di depannya akan terus terjaga, karena posisi siapapun yang berada di shop belakang akan menjadi lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada di depannya. Dan cara yang sama diterapkan pada shop yang ada di masjid baru ini. Yang shop di belakang posisinya lebih tinggi, kurang lebih seperti orang menyaksikan sepak bola di stadion, sehingga yang di belakang akan bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di depannya, khususnya di tengah lapangan yang memiliki ketinggian paling rendah dalam struktur tempat duduk yang ada di stadion sepak bola. Para pemirsa, inilah suasana setelah usai jamaah sholat Jumat di Jalan Ibrahim Al-Khalil, kurang lebih sepanjang 3 km. Kepadatan jamaah yang kembali dari masjid ke hotel masing-masing, terus kepadatannya nyaris tidak berkurang. Bahkan masih ada gelombang di belakang mereka yang ada ini yang sengaja istirahat dulu agar tidak terlalu sulit untuk kembali ke hotel, dan tentu untuk menghemat tenaga. Banyak di antara mereka, terutama ibu-ibu, anak-anak yang usianya relatif lebih tua, mereka menghindar kepadatan jalan semacam ini. Alhamdulillah cuaca cukup sejuk sehingga membantu mereka untuk memiliki stamina yang relatif memadai untuk kembali ke hotel masing-masing. Alhamdulillah seusai pulang berjamaah zuhur dari arah Mahbas Jin, di mana disediakan shuttle bus gratis
24 jam. Inilah suasana bubaran ketika mereka menuju kembali ke lokasi bis menunggu kita untuk mengantarkan kembali ke hotel Lu'lu'ah Al-Asil. Para pemirsa, yang tampak di gambar ini adalah Mas'a atau tempat sa'i dari Sofa menuju ke Marwah. Jaraknya kurang lebih 400 meter. Di sebelah timur Mas'a terdapat halaman yang cukup luas, kurang lebih 200 meter. 100 meter ke timur masih ada bukit yang sepertinya tidak lama lagi riwayat bukit ini akan tamat, diratakan untuk fasilitas pendukung masjid. Sampai hari ini masih tampak sisa-sisa rumah pribumi yang telah dipindahkan ke lokasi lain, tentunya dengan penambahan kualitas rumah yang lebih baik, juga kualitas penghasilan mereka yang mungkin selama ini bergantung dengan kedekatan jarak rumah mereka dengan haram. Dalam arti lokasi sini memang sangat menguntungkan dari sisi jual beli. Termasuk bukit yang ada di utara Mas'a, tampak masih tersisa beberapa rumah penduduk. Meskipun sekarang sudah tidak lagi ditempati. Kalau toh masih ditempati, tidak lama lagi rumah-rumah ini pun akan terkena proyek perluasan Haram Makkah Al-Mukarramah. Sehingga sisi utara dan sisi timur haram rupanya menjadi prioritas untuk diperluas wilayah, khususnya fasilitas pendukung bagi Haram Makkah ini. Tampak pagi hari ini suasana umum di halaman timur Haram Makkah Al-Mukarramah. Mereka rata-rata seusai sholat jamaah subuh kemudian menunggu waktu isyraq untuk melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq yang lebih baik daripada dunia seisinya. Bahkan dikatakan pahalanya sebagaimana haji dan umroh secara sempurna. Sehingga mereka seusai sholat subuh tidak meninggalkan kapling tempat mereka sholat, tapi mereka gunakan untuk zikir, membaca Al-Quran, dan kemudian setelah matahari terbit kurang lebih 15 menit mereka mendirikan sholat 2 rakaat di lokasi terdekat dari tempat semula mereka melakukan sholat fardu. Para pemirsa, inilah ruang koridor di lantai 15, cukup luas. Hotel ini namanya Hotel Lu'lu'ah Al-Asil, lokasinya di Mahbas Jin. Alhamdulillah koridor ini cukup bagus, disediakan kursi dan lift, jumlahnya ada 6. Nampak dari kejauhan itu Bapak Muji. Sehat Pak Muji? Nikmat ya kan beriki? Ya, fasilitasnya bagus. Semoga ini pratanda ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterimanya. Amin. Allahumma. Dan inilah tata cara untuk membuka pintu kartu kamar sebagaimana tampak di gambar ini. Diletakkan di depan pintunya, lalu dibuka handle-nya, maka terbukalah pintu kamar itu. Mari kita lihat fasilitas yang ada di kamar. Ada 2 buah kursi plus 1 meja, lalu tempat koper, sehingga kita tidak perlu jongkok untuk membuka koper. Kemudian ada pula kulkas yang cukup besar untuk ukuran jemaah, dan ada pula almari
untuk menyimpan pakaian. Tentu tidak tertinggal AC, air conditioner. Kamar ini cukup luas, kurang lebih ukuran 9 kali 3 meter memanjang, dan diisi 4 bed. Ini salah satu bed yang digunakan untuk istirahat para jemaah. Ada pula kopi, kemudian tempat untuk menulis dan bercermin yang cukup banyak. Ada beberapa cermin di sini. Tidak lupa pesawat TV. Baru kali ini saya mendapati hotel yang cukup lengkap. Ini alat jahit menjahit, ini cotton bud atau porokan kuping, bahkan sisir dan alat cukur, plus cairan untuk memotong kumis. Bahkan ada pula alat pemanas air, kemudian kompor listrik, wastafel untuk cuci piring, dan ada pula almari dapur. Dan ini terletak di Mekah, bukan Madinah, sehingga sangat komplit fasilitas yang ada. Kamar mandinya pun disediakan hair dryer, kemudian alat pemanas air untuk mandi, sampo, sabun penutup rambut untuk ibu-ibu, pasta gigi, dan tidak lupa sabunnya pun memadai. Dan ini shower yang ada di kamar mandi. Bisa dipilih air hangat, cara memutar ke kanan, ini air panas, kemudian air hangat di tengah, dan kalau diputar ke kiri ini air biasa atau air sejuk. Disediakan bola tisu. Para pemirsa, inilah Hotel Lu'lu'ah Al Asil di Mahbas Jin yang memiliki lantai kurang lebih 20 lantai dengan fasilitas yang melebihi rata-rata hotel yang ada di Misfalah. Dan inilah pintu masuk Hotel Al Asil. Bersama saya Al Ustadz Anggoro, bagian akomodasi di Makkah Al Mukarramah. Dan kursinya pun cukup besar, luas, bahkan ada pertokoan di dalam Hotel Al Asil ini. Subhanallah. Tampak para jamaah memasuki bis yang disediakan oleh hotel 24 jam gratis. Alhamdulillah memperlancar kegiatan ibadah sholat kita. Diberi tanda fanatik Al Asil Balaza. Nah, inilah diantara mereka yang berangkat bareng saya. Tidak hanya orang Indonesia, dari manapun disediakan fasilitas ini. Nah, yang ini orang Indonesia, jamaah kita, termasuk keluarga besar Bapak Samani. Nah, ini Mbak Dwi dan suami serta yang lain. Para pemirsa, inilah suasana tawaf seusai jamaah sholat Isya di Haram Makkah Al Mukarramah. Sungguh cukup padat suasana tawaf ini karena cuaca sangat sejuk, sehingga memberikan suasana yang sangat menyegarkan. Para jamaah selesai sholat Isya tidak langsung pulang, tapi memanfaatkan momentum ini dengan kondisi cuaca yang sangat nyaman untuk melakukan tawaf sunnah.
Yang tampak ini adalah suasana di Hajar Aswad yang sangat padat, padahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberi kemurahan. Mereka yang melakukan tawaf disunahkan untuk mengusap dan mengecup Hajar Aswad. Tetapi jika suasana padat semacam ini, kemurahan Allah diberikan hanya dengan melambaikan tangan, memberikan isyarat kepada Hajar Aswad sambil menghadap kepadanya. Pahala yang diberikan oleh Allah sama dengan mereka yang mengusap dan mengecupnya di suasana yang tidak berdesakan. Sehingga dengan demikian terhindarlah suasana saling dorong, saling menzalimi antara sesama muslim. Tetapi kenyataan ini jarang dipahami oleh para jamaah, atau mungkin memang mereka belum dibekalkan pengetahuan semacam ini. Sedikit pun tidak berkurang pahala dengan memberikan isyarat dengan tangan kanan sambil mengucapkan bismillah ya Allahu Akbar. Pahala itu tidak berkurang sedikit pun dibandingkan mereka yang dalam suasana lengang bisa mengusap dan mengecup Hajar Aswad. Dalam suasana sepadat ini, jika seseorang memaksakan untuk bisa mengusap dan mengecup Hajar Aswad, bukanlah kesunahan yang mereka peroleh, tetapi justru kebalikannya. Karena mengecup Hajar Aswad itu sunnah, kemudian mereka lakukan dengan cara melakukan dorongan, mendesak, dan menjadikan orang lain menderita. Itu adalah suatu perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, ibarat perhitungan kalkulasi ekonomi, mereka telah melakukan sesuatu yang haram dengan meraih sesuatu yang sunnah. Maka istilah ekonominya mereka akan rugi dan defisit. Para jamaah, karena ini musim umroh, maka tempat tawaf yang sangat padat hanyalah di tempat di mana Ka'bah berada yang disebut dengan istilah matof. Adapun tempat tawaf yang lain di lantai 1 misalnya itu sangat lengang, sebagaimana tampak pada gambar berikut ini. Dan inilah tempat tawaf di lantai pertama yang sekali putaran bisa menempuh jarak sejauh 1 kilometer. Sehingga kalau sempurna tawaf itu sampai 7 kali putaran, sungguh menyehatkan secara lahiriah dan batiniah. Sama dengan mereka telah berjalan 7 kilometer yang setiap langkah diayunkan diiringi dengan ucapan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah para jamaah pada hari ini ingin berpamitan kepada Allah Rabbal Bait, sang pemilik Ka'bah. Bukan pamitan kepada Ka'bah, karena kita adalah tamu Allah, bukan tamu Ka'bah. Allah lah yang akan memberkahi perjalanan kita pulang, sehingga oleh Allah diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan insya Allah berhasil meraih ibadah yang disebut umroh makbulah. Amin, Allahumma amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Amin. Man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi atamarahu tashrifa wa ta'zima wa takrima wa birra. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah para jamaah telah usai pamitan kepada tuan rumah. Semoga oleh Allah mereka kembali difitrikan lahir dari rahim tanah sucinya. Saat ini udara sangat sejuk, sementara waktu sudah menunjukkan pukul 10.34 sebagaimana tampak di gambar layar kaca Bapak Ibu para pemirsa. Dan inilah suasana umum di halaman timur Haram Makki. Tampak mereka sebagian sudah mulai mendahului dan sebagian ada di belakang. Jumlah totalnya 48 orang. Proyek perluasan haram rupanya belum sempurna, sehingga tampak pagar-pagar proyek berada di seputar lokasi saya mengambil gambar. Tampak pula alat berat yang ada di belakang saya. Dan karena jalur ini sempit, maka disediakan jalan layang agar jamaah tidak berdesak-desakan menuju tempat sholat maupun kembali ke tempat istirahat mereka. Para pemirsa, inilah fasilitas musola di Hotel Lu'lu'ah Al Asil. Musola ini cukup luas, untuk 100 orang pun mampu menampung. Yang tampak di gambar ini musola untuk bapak-bapak atau kaum laki-laki, langsung berakses dengan lift. Adapun yang tertutup tirai ini adalah musola untuk ibu-ibu. Sangat terawat dan bersih. Pagi hari ini adalah hari ke-7 kita di Makkah Al-Mukarramah. Kita selenggarakan pengajian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tampak para jamaah mayoritas sudah hadir. Sebagaimana digambar ada Syekh Habibur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini Bapak Hasim, Bapak Komari. Waalaikumsalam Bapak Muji. Pak Musa mirsani kamera. Nah, menika Bapak Wahyudi Putang Rejo. Ibu-ibu pun 90% lebih sudah hadir. Ini Ibu Yati. Waalaikumsalam. Ibu Sutriyatni, sehat Bu nggih? Menika Ibu Hashim, Ibu Sutimah, Ibu Casti Al-Hajjah, Ibu Hartini, sehat sedaya nggih? Ibu Nani Al-Hajjah. Waalaikumsalam. Ibu Sri Winarti Al-Hajjah. Menika Ibu Supatmi, Ibu Erni, sehat Bu? Al-Hajjah. Dan Ibu Mufidah, alhamdulillah Al-Hajjah. Dan ini Ibu Wiwi. Waalaikumsalam. Ibu Muzni, Nah, menika Ibu Musrini.
Ibu Nur Indah, menika Mbak Anissa, Ibu Rohani, Ibu Karyam, Mbah Darni sehat Mbah. Nah, Ibu Komari Purwogondo nggih. Ibu Kesmiari Al-Hajjah. Nah, ini Mbak Andini Selera, Ibu Hajjah Tutik, dan menika Ibu Sawitri. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Sesaat lagi kita akan mulai. Menika Ibu Hamidah. Alhamdulillah kali ini bertambah Bapak Samani sekeluarga, dan ini telah hadir Habib Joko, Mas Anis, Bapak Supangat, dan Mas Anah. Ini Ibu Nur Yarti, dan ini Mbak Dewi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Kemudian saya akan langsung saja menjelaskan tentang prosesi kepulangan. Yang pertama, charter Bapak Ibu. Jadi pihak pesawat Maldives mencari charteran pesawat yang secepatnya bisa memulangkan Bapak Ibu dari Jeddah sampai Jakarta. Ya. Tapi dan alhamdulillah para jamaah oleh Allah disegar bugarkan pagi hari ini, sehingga mereka memanfaatkan pagi yang segar untuk jalan-jalan sehat, insya Allah ke Jamarat, agar mereka yang sudah pernah haji melihat perkembangan terakhir kondisi Jamarat yang memiliki 5 lantai. Adapun yang belum haji supaya mengenal lokasi, sehingga suatu saat ketika haji mereka sudah tidak asing lagi melihat Jamarat. Mereka berpose di Taman Mahbasjin, dilatar belakangi hotel yang menjulang tinggi. Rata-rata hotel di sini Al Asil Group, dan juga gunung yang memisahkan antara Mahbasjin dan Haram Makkah Al Mukarramah. Semoga kehadiran mereka di sini oleh Allah diberkahinya, sebagaimana kota Mekah oleh Allah diberkahi. Meskipun wujudnya batu, tapi isinya adalah air Zam-Zam, air terbaik sepanjang masa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah jamaah menikmati jalan sehat lahir batin dari hotel menuju ke Jamarat. Kali ini mereka berada di Jalan Layang Azizia, berdekatan dengan masjid terkenal yaitu Masjid Bin Bas dan lokasi-lokasi lain. Alhamdulillah, semoga oleh Allah mereka digembirakan lahir dan batin.
Alhamdulillah tibalah mereka di Jamarat, lokasi di mana kita oleh Allah dikehendaki zikir kepadanya. Maka setiap lontaran harus diikuti dengan takbir Bismillahi Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Karena yang paling mencintai kita adalah Allah. Di saat mereka melupakan kita, termasuk istri, suami, anak-anak kita, membuang kita di liang lahat, membuang dalam tanda kutip, Allah lah yang akan menerima kita dengan penuh rahmat, sehingga kita dipindahkan ke tempat yang lebih indah namanya surga. Mereka dilatar belakangi Jamarat yang sepi dan sunyi karena ini momentum umroh. Kebetulan mereka dapat bonus bisa hadir di sini. Kira-kira bahagia apa menderita Bapak Ibu? Bahagia. Lahir batin? Lahir batin. Tidak jenuh? Tidak. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah tibalah mereka di Jamroh Aqobah setelah berjalan kurang lebih 2 kilo dari lokasi Hotel Lu'lu'ah Al Asil. Hikmahnya antara lain ini mereka dapat hadir di sini untuk bernostalgia bagi mereka yang haji beberapa tahun yang lalu, maupun untuk survei bagi mereka yang akan haji beberapa tahun kemudian. Semoga ilmu ini menjadikan haji Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur. Hajinya mabrur, tidak ada pahalanya kecuali hanya surga. Amin, Allahumma amin. Karena ini umrah sehingga suasana umum di Jamroh Aqobah sunyi, sepi, senyap. Tampak pula Jamroh Wusto, jaraknya dari sini 200 meter. Nah, inilah Jamroh Wusto. Di timurnya lagi ada Jamroh Ula, berjarak dari sini kurang lebih 350 meter. Jamroh ini dilengkapi dengan blower AC yang ukurannya mirip bak truk di negara kita. Jumlahnya mungkin ratusan AC untuk menyegarkan suasana di Jamroh Aqobah maupun Jamarat yang lain, yaitu Ula dan Wusto. Para pemirsa, inilah ukuran kerikil, kurang lebih sebesar biji kurma. Ya, sebanyak 7 lontaran untuk Aqobah. Nanti pada hari ke-11 sebanyak 21 kerikil. Karena untuk 3 untuk Ula, untuk Wusto, untuk Aqobah masing-masing tuh 7. Hari ke-12 juga 21, hari ke-13 juga 21, sehingga jumlah totalnya 70 kerikil. Adapun cara melontarnya, lihat yang benar semacam ini. Stop nih. Terus harus ada gerakan melontar, tidak boleh plung, tidak boleh. Dengan lihat Bismillahi Allahu Akbar. Sasarannya bukan tembok, sasarannya ke kolam dalam tanda kutip ke bawah semacam ini. Bismillahi Allahu Akbar, ke bawah 1. Begitu 7 kali. Dan lontaran itu tidak boleh dengan emosi. Jangan ada perasaan seperti melontar setan, tapi melontar itu dalam rangka zikrullah, menyebut nama Allah penuh hikmat. Nggak boleh emosi, watune sing gede, setan ingin mati, nggak bisa. Setan itu bukan benda fisik, mbok balang nganggo watu gunung sing gede ora mati. Matinya setan itu dengan menyebut nama Allah. Karena setan orang sing diwedeni kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Oke, stop. Nah, lalu ini para pemirsa, disediakan tempat wudhu di pinggiran matok atau tempat tawaf di Masjidil Haram, sehingga kalau batal tidak perlu turun jauh atau keluar dari haram. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tempat wudhu ini selantai dengan tempat tawaf sebagaimana tampak pada gambar. Dan inilah lokasi awal tawaf kita, sejajar dengan Hajar Aswad, lalu berjarak kurang lebih 50 meter terdapat jalan menuju tempat wudhu sebagaimana yang tampak di gambar ini. Suaranya kulit. Yang pertama tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, dan kita sangat bersyukur dengan kesempatan yang Allah berikan kita Alhamdulillah ya, beliau, Bapak Ibu dengan beliau betul-betul Bapak Ibu sendiri bisa merasakan bagaimana kesuburan beliau, tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, terus juga koordinasi dengan kami ya, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Itu secara pribadi kami juga mewakili bukan keterlantaran tapi dari terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sabar, ya, sabar, tawakal ya. Jadi mungkin menemukan orang-orang yang paling sabar ya, di kelompok Bapak Ibu ini. Ya. Jadi ini juga menjadi salah satu sifat ya daripada sifat penghuni surga. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada saat orang-orang masuk surga katakan oleh para malaikat, salamun alaikum, ya, keselamatan atas kalian bima sobartum, karena kesabaran kalian dalam kehidupan dunia. Kami sampaikan bahwa tiket kepulangan Bapak Ibu sudah selesai semua. Ternyata kita sudah tahu ternyata kita harus diuji sampai Terima wa takrima wa mahabah wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi atamarahu ashrifa wa ta'zima wa birra. Amin. Bismillah, ya Allahu Akbar. Sajidu li rabbina hamidun. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
pemirsa, inilah suasana lobi Hotel Lu'lu'ah Al Asil pada pagi hari ini. Didominasi suasana bahagia dan ceria setelah kurang lebih 21 hari 3 pekan berada di kota terbaik seluruh dunia menurut Allah, sehingga tidak ada alasan kemudian bersedih, justru bersyukur tidak ada paket umroh yang semacam ini. Hotel ini sangat bagus dan meskipun jaraknya 2 kilo dari haram, tapi sebenarnya dekat. Dekatnya karena difasilitasi dengan transportasi 24 jam mulai dari depan hotel hingga sampai ke lokasi bis berhenti, yaitu di sisi timur halaman Masjidil Haram, sehingga menjadikan mereka hanya berjalan kurang lebih 220 meter mengayunkan kaki menuju Baitullah, di mana nilai ibadah oleh Allah dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Bagaimana Pak Musa? Sehat? Sehat, Pak. Bahagia? Apa menderita? Tidak. Dan ini Ustadz Anggoro yang melayani sepenuh hati. Ini bukan logo BRI, tapi memang demikian kenyataan. Hotel ini sangat bagus, dilengkapi dengan Al-Ma'rad, mahal pertokoan, Al-Malabis, Al-Jahizah, Wal Khordawat, murah-murah. Ha? Ya, murah-murah. Insya Allah jumpa lagi. Ila liqa. Ismakum ya Karim? Kamal. Kamal. Syukran ya Kamal. Sehingga kalau belanja tidak perlu jauh-jauh, cukup di lantai G Hotel Lu'lu'ah Al Asil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika sesepuh kawula Bapak Haji Misran. Semoga Bapak. Oh, iya. Umroh wekdal menika bersama jamaah Firdaus. Pak Warkanan Topi. Pak Warkanan menika ketingalipun wekdalipun mundur. Mestinipun Senin sampun wangsul. Menika nembe dugi dinten Senin berikutnya taksih wonten Mekah. Ing wonten Mekah menika wonten hotel berbintang 3. Naminipun Hotel Al Asil. Lah keberuntungan kita mencikapi menika satunggaling kenikmatan amargi sakdangunipun wonten hotel menika kesempatan beribadah dateng haram menika cukup luas, sebab bisipun sepanjang malam wonten saking hotel dugi Masjidil Haram. Kantun semangatipun para jamaah kemawon menika ingkang menentukan piyambak-piyambak. Ternyata menika sangat nyaman, margi nggih makme nggih cekap terjamin. Sedinten nggih ping 3, tilemipun nggih nyaman. Dadi yen kangge kula sak kanca menika alhamdulillah alamin ketingalipun mundur nanging malah dados lan syukur alhamdulillah, sebab wonten tambahan tunggal minggu kangge nambah ibadah dhateng Masjidil Haram menika. Matur mugi-mugi kemawon kita sami pun parengaken ibu sehat. Dinten menika dinten Selasa tanggal 11 Januari persiapan badhe wangsul dhateng Indonesia lan insyaallah dipun jadwalaken benjang jam kalih siang dinten Rebo dengan pesawat Garuda sampun mendarat wonten Donaudan Surakarta. Matur nuwun. Menika alhamdulillah. Para pemirsa, inilah interior Masjid Ar-Rahmah tepi Laut Merah yang oleh orang Indonesia
disebut sebagai Masjid Apung. Dan ini lampu hias yang ada di dalam Masjid Ar-Rahmah ini. Alhamdulillah kita sempat sholat berjamaah zuhur dan asar secara qashar dan jamaah takdim tanpa beberapa jamaah yang takut. Bersama saya sholat di sini, adapun yang ibu-ibu sholat di lantai atasnya dan tertutup rapat oleh tirai permanen yang berupa penyekat kayu yang berhias indah. Dan inilah suasana umum pada siang hari ini, kurang lebih pukul 13.45 di Masjid Ar-Rahmah atau seringkali disebut Masjid Apung oleh jamaah Indonesia. Terdapat pula tempat penyimpanan Al-Quran yang ada di setiap dinding Masjid Ar-Rahmah atau Masjid Apung. Inilah salah satu contohnya terawat rapi dan indah rancang. Dan yang tampak ini adalah halaman Masjid Ar-Rahmah atau Masjid Apung, dilengkapi dengan payung-payung untuk peneduh halaman karena kadang jamaah sampai meluap di halaman ini. Beberapa peserta umroh Desember tanggal 21 tampak di gambar, dan suasana umum sangat ramai untuk ukuran kunjungan ke Masjid Apung ini. Rata-rata mereka datang kemari karena singgah sementara sambil menunggu waktu untuk penerbangan pulang. Alhamdulillah ramai tapi tetap tertib dan terjaga kebersihan masjid ini karena petugasnya terus berkeliling membersihkan lokasi-lokasi yang mungkin karena kekurang sadaran para pengunjung sehingga membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini sesepuh saya Borong Delimo, Bapak Ibu Mesra. Sehat Bapak Ibu? Para pemirsa, kenapa disebut Masjid Apung? Karena konstruksinya ditopang oleh pilar-pilar pada setiap bangunan atau bangunan induk masjid ini. Ketika terjadi pasang surut, tampaklah pilar penyangga bangunan pokok. Jika terjadi pasang naik, maka penampilan masjid ini seperti kapal terapung di tepi laut. Para pemirsa, alhamdulillah jamaah telah berada di ruang tunggu terdekat dengan pesawat yang akan mengangkut kita ke Solo. Penerbangan 973 Jeddah Solo. Semoga oleh Allah diberkahi perjalanan kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Tampak wajah ceria, sudah semburat di Jadi kapan Pak? Pak Suryo. Amin. Para jamaah malam hari ini, insya Allah kita akan segera bertemu keluar. Ini sesepuh Purwogondo, Bapak Komari. Sehat Pak Komari? Sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mbak Sutimah sudah siap menunggu penerbangan pulang ke Solo. Insya Allah tidak lama lagi tiba ke Solo City. Para pemirsa, beginilah makanan disajikan di dalam pesawat. Depan tempat duduk terdapat meja lipat yang kemudian bisa dibuka sebagaimana tampak pada gambar. Dan inilah penerbangan pulang menggunakan Garuda Airbus 330. Dalam penerbangan pulang ini disajikan 2 kali makanan, dan kali ini suasana pagi sedang dihidangkan dahar sarapan untuk para jamaah.
dari Jeddah langsung menuju Solo. Tambah ini Ibu Wiwi, lalu Mbak Yati, sehat ya? Menika Bapak Musa bersama Ibu, sehat Bu ya? Sehat. Dan ini Mbak Sutimah, menika Ibu Komari bersama Bapak Komari. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Yang ini Ibu Nur Indah, sehat Bu ya? Nah, dan yang ini Ananda Iza Tamtasa, sehat Nang? Dan ini di ekor pesawat terdapat pantry room atau galley untuk menyajikan makanan hidangan bagi jamaah. Terima kasih kepada keluarga besar Garuda yang telah menyediakan semuanya ini. Oke, Halo, nama saya Amna. makasih Ibu. Lamatorinya Pak ya, atau Iya. toilet. Ya. Nah, lamatorinya tidak boleh basah bawahnya. Iya. Lantainya tidak boleh basah. Terus untuk nafasnya pencetnya ini Pak. Ini ada tulisan flash. Ditekan. Tekan. Apa penumpang kalau nggak boleh ngambil air wudhu di sini, kalau mau Ya. apa cuci pakai tisunya dibasahin. Ini sabunnya ya Pak. Ya. Ini handphonenya, ini editingnya. Untuk apa Bu? Ini editing Pak. Jadi kalau itu boleh disemprotin ke bawah juga boleh. Tisunya tisu tangan, Ya. tisu muka. Ya. Sehingga tetap bersih Bu ya. Iya. Terima kasih. Untuk bukanya ininya Pak. toiletnya. Maaf, Kalau untuk buka ini untuk buka ke bawah. ya ke bawah. Tarik. Tarik. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat dalam penerbangan berikutnya supaya kebersihan tetap terjaga. Terima kasih sesepuh kawula Bapak Haji Supangat, sehat Pak Haji. Alhamdulillah sesepuh kawula Bapak Isran bersama Ibu, sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Semoga lebih diberkahi, sehat walafiat, putra putri wayah soleh solehah. Inilah suasana kabin paling belakang pesawat Airbus A330-300. Dan ini pasangan muda Mas Anton Susilo bersama istri tercinta. Waalaikumsalam. Semoga tambah berkah dan sehat, dapat tempat duduk yang nyaman, karena di depannya adalah ruang yang sangat luas sehingga bisa seloncor. Semoga bertambah berkah. Dan ini keseluruhan suasana kabin paling belakang Airbus A330-300. Dan yang ini suasana kabin tengah pesawat Airbus A330-300. Semoga Allah memberkahi perjalanan pulang ke tanah air kampung halaman untuk mempraktekkan pelajaran yang telah Allah berikan selama berada di tanah suci, digembleng lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Para pemirsa, ini suasana kabin terdepan pesawat Airbus A330-300 yang dioperasionalkan oleh Garuda Indonesia. Semoga semakin maju pesat melayani seluruh jamaah umroh maupun haji. Dan ini kabin tengah yang ada di pesawat yang sama. Tambah beberapa jamaah karena kelelahan terlelap tidur. Semoga sampai di tujuan semakin sehat walafiat lahir dan batin. Amin.